Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Selamat siang teman-teman. Gimana kerja? Gimana puasanya? Semoga sehat alhamdulillah ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung pada PKM pekan 6 hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Lutfiatur Rahma bersama rekan-rekan saya, yaitu Nur Anissa, Rizka Syafarina, Novia Asri Rahayu, Vanessa Wahyuni, dan Rahmatul Madaniyah. Saya selaku moderator pada hari ini, dan teman-teman saya selaku pemateri ya. Topik yang akan dibahas pada hari ini yaitu hadis tentang macam-macam syahid. Nah, sebelum kita menuju materi, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Semoga kegiatan PKM pada hari ini berjalan lancar ya. Langsung saja memasuki pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Teh Nur Anissa. Silakan Teh. Ya, baik. Di sini saya akan membacakan hadis pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Yahya bin Yahya qala qara'atu ala Malikin an Sumaya an Abi Solihin an Abi Hurairata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bitoroki wajada gusna syaukin ala toriki fa'ahorohu fasyakarallahu lahu fa'afarolahu wa qala syuhada khamsatal mat'unu wal batunu wal ariki wa sohibu hadmi wa syahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Yang artinya menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Solih, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seseorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Beliau melanjutkan, para syuhada ada lima orang yang mati akibat penyalib taun, orang yang mati sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa runtuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 4940. Penjelasannya akan dibacakan oleh Teriska. Kata syahid berasal dari kata syahada yang artinya menyaksikan. Sedangkan kata syahid sendiri bisa menempati posisi fa'il atau maf'ul, yakni syahid bisa berarti fa'il karena dia menyaksikan tempatnya sebelum ia mati. Syahid juga bisa berarti maf'ul atau objek, yakni ia disaksikan oleh para malaikat secara langsung. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Al-Mubarakfuri di dalam kitabnya Tahfatul Ahwazi. Kalimat tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Dalam hadis menunjukkan keutamaan menyingkirkan bahaya dari jalanan. Perbuatan ini termasuk ke dalam cabang-cabang iman yang paling rendah. An-Nawawi saat musyawarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtunu, diantaranya adalah penderita sakit perut yaitu diare, penderita edema,
atau busung air, orang yang membusuk perutnya, atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Adapun kata al-ghorik adalah orang yang mati tenggelam di air, dan kata sohibul hadmi adalah orang yang mati tertimpa runtuhan. Para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Maksud syahid di sini, selain yang gugur di medan perang, adalah mereka yang di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang, meskipun di dunia mereka dimandikan dan disolatkan. Menurut Imam Nawawi, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa orang yang mati syahid atau para syuhada itu ada 3 macam kategorinya. Yang pertama adalah syahid dunia dan akhirat, yakni mereka yang terbunuh ketika memerangi orang-orang kafir atau ikhlas membela agama Allah bukan didasari niat keduniaan. Yang kedua adalah syahid akhiratnya saja, yakni mereka yang telah tersebut di dalam hadis di atas, mati karena terkena wabah, sakit perut, tenggelam, dan keruntuhan bangunan. Imam Nawawi juga menambahkan orang yang termasuk dalam kategori ini berdasarkan riwayat hadis lain, yakni orang yang mati karena kebakaran, wanita hamil yang mati ketika proses persalinan, orang yang mati karena mempertahankan hartanya yang akan dirampas, atau karena untuk membela keluarga. Mereka termasuk mati syahid karena kematian yang mereka alami sangat tragis dan penderitaan atau rasa sakit yang mereka rasakan banyak sekali. Namun jenazah mereka tetap dimandikan, dikafani dan disolati, tidak seperti syahid karena berperang di jalan Allah. Yang ketiga adalah syahid di dunia saja, yakni mereka yang tujuannya berperang hanya agar mendapatkan ganimah harta rampasan atau harta rampasan para perang dari musuh, sehingga niatnya tidak tulus dan murni membela agama Allah. Maka meskipun di dunia ia dianggap mati syahid karena memang ia ikut berperang, namun di akhirat ia tidak dianggap mati syahid. Hadis dan terjemah 2 akan dijelaskan oleh Novia. Oke, di sini saya akan menjelaskan hadis yang kedua yang berbunyi Hadatsani Abu Thahiri wa rahmalatu bnu ya walabdul ya malatak Abu Thahiri ahbona wa qala rahmalatu Hadatsana Abdullah bin Wahbin hadatsani Abu Sulaih anna sahlabna Abi Amamata bni Sahlibni Hunaifin hadatsanu an abihi an hadihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salallahu syahadata bisidkin balagahullahu manazila syahadai wa in ma ta'ala firashihi walam yazkur Abu Tahirin fi hadisihi bisidkin, yang artinya telah menceritakan kepadaku Abu Thahir dan Harmalah bin Yahya, dan ini adalah lafaz Harmalah. Abu At-Tahirin berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Harmalah mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab telah menceritakan kepadaku Abu Syuraih bahwa Sahal bin Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif telah menceritakan kepadanya dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengharapkan mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah mengangkatnya sampai
ke derajat para syuhada, meski ia meninggal dunia di atas tempat tidur. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu At-Thahir tidak menyebutkan dengan sungguh-sungguh. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya penjelasan hadis 2 yang akan dijelaskan oleh Vanessa. Selanjutnya, Imam An-Nawawi menjelaskan tentang hadis di atas, maknanya bahwa jika seseorang memohon kepada Allah mati syahid dengan sebenar-benarnya, maka ia akan memberikan pahala syahid walaupun mati di atas tempat tidur. Di dalamnya juga ada perintah untuk meminta syahadah dan juga niat-niat kebaikan dari syarah Muslim. Berkata Imam Al-Manawi rahimahullah, walaupun mati di atas tempat tidurnya, yang demikian itu karena ia telah berniat pada kebaikan dan ia melaksanakan apa yang mampu untuk menuju ke sana. Maka pahalanya sama dengan pelakunya. Walau kesamaan ini tidak sama secara keseluruhannya, karena memang pahala pada sebuah amal serta sebuah niat bertingkat-tingkat, tergantung kekuatan niat seseorang. Barang siapa berniat haji tetapi tidak memiliki harta untuk berhaji, maka tidak sama dengan orang yang berangkat haji. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang meninggal dan mendapatkan syahadah lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang meninggal di atas tempat tidur. Walau orang yang meninggal mendapatkan kedudukan sebagai syuhada. Keduanya walaupun mendapatkan pahala yang sama, tetapi amalan orang yang telah berjihad lebih mulia. Itulah keutamaan Allah yang Ia berikan pada orang-orang yang dikehendakinya. Penjelasan Al-Manawi di atas selaras dengan apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Li syahidi indallahi situ khisalin yughfaru lahu fi awali dafa'atin wa yara maq'adahu minal jannah wa yujaru min adabil qabri wa ya'manu min faza'il akbar wa yud'u ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutatu minha khairu mid dunya wa ma fiha wa yuzawwaju snataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain wa yusyafa'u fi sab'ina minal aqaribihi. Yang artinya, bagi orang syahid di sisi Allah, ia beroleh 6 perkara, yaitu diampuni dosanya pada awal mengalirnya darahnya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dilindungi dari azab kubur, aman dari kengerian yang besar hari kiamat, dipakaikan perhiasan iman, dinikahkan dengan hurun ain atau bidadari surga, dan diperkenankan oleh syafaat orang kerabatnya. Baik, itulah tadi materi tentang macam-macam syahid yang sudah dijelaskan oleh teteh-teteh tadi. Selanjutnya, tentang sesi tanya jawab. Ya, bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan sebutkan asalnya atau instansinya ya. Halo Teh. Iya, Kang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Syahrial Yusuf dari Teknik Industri Musika. Jadi izin bertanya, kita kan melihat bahwa di sini sedang berlangsung COVID-19, bukan? Nah, dan sebelumnya juga sudah jelaskan bagaimana tentang sunnah syahid dan seharusnya dengan tahun kan. Dan juga pada pembahasan sebelumnya jelaskan bagaimana syahid itu bisa syahid dunia dan akhirat, syahid dunia saja atau bahkan akhirat saja. Jadi pertanyaan saya itu pertama ya, apakah untuk wabah ini tuh maksudnya masuk ke syahid mana ya? Apakah orang yang meninggal karena wabah COVID ini apakah bisa dikatakan sebagai syahid atau bagaimana? Terus juga kalau misalkan dia bisa dikategorikan sebagai syahid akhirat saja gitu. Apakah nanti tetap pelaksanaan itu tetap sama seperti orang yang mati syahid dunia dan akhirat itu? Apakah ada suatu perlakuan khusus atau bagaimana cara
mengurus jenazahnya. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang. Ditampung dulu ya. Bagi yang belum memahami, mau nanya dong. ya silakan. Ini nama saya Lana Fidah, dari Stit Al-Fatah Lamongan. Mau nanya, kalau seandainya orang yang meninggal waktu melahirkan itu bisa dikatakan mati syahid apa enggak? Dan tolong kalau emang iya, beri dalilnya dong Teh buat penguatnya. Ya, siap. Tampung dulu ya. Oke Teh. Interupsi moderator. Iya, Teh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Elvira Salita dari Universitas yang Berbahasa Karawang. Mau nanya Teh, ini kan tadi habis ngomongin mati syahid ya. Nah, apakah pahlawan pasti mati syahid Teh? Itu pertanyaannya. Walaupun Ya, misalkan itu aja. Iya, ya gitu dulu dah Teh. Iya. Oke. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Yusuf. Kan orang yang meninggal karena wabah COVID-19 saat ini bisa dikatakan syahid menurut sebagian ulama, dan juga sudah disebutkan mengenai hadis tersebut tadi bahwa orang yang meninggal akibat taun itu termasuk mati syahid. Sebab wabah COVID saat ini dikiaskan dengan taun pada masa Rasulullah dan sesudahnya. Namun menurut Imam Nawawi, orang yang meninggal akibat taun itu termasuk syahid di dunia saja, sebab ia bukan meninggal karena sedang berperang di jalan Allah. Gimana, Kang, jawabannya? Apa ada yang mau nambahin? Oke. Terus tuh tadi yang masalah kalau misalkan dia jihad, apa sih syahid di surga itu ada treatment itu kan? Maksudnya apakah ada, kalau orang syahid misalkan kayak orang habis perang gitu kan, itu kan nggak boleh dimandiin apa gitu. Kalau misalkan syahid di akhir itu gimana gitu? Apakah tetap dimandiin atau gimana gitu barangkali. Kalau buat COVID saya ya udah paham sih. Terima kasih. Baik, kalau misalkan yang mati syahid itu atau mati akibat penyakit sebaiknya dimandiin atau enggak gitu ya, Kak. Kalau akibat wabah COVID wajib dimandikan, tapi kalau jihad tidak perlu. Kan kalau COVID itu wajib dimandikan sebagaimana orang meninggal dunia pada umumnya. Tapi ada tuh yang langsung dilanjut lagi ya. Jawaban yang tadi kan kalau akibat wabah COVID wajib dimandikan, tapi kalau jihad tidak perlu. COVID itu wajib dimandikan sebagaimana orang meninggal dunia pada umumnya. Tapi kan kayak ada yang langsung dikubur gitu ya katanya, supaya nggak menular gitu virusnya. Bisa aja sih, benar gitu. Cuman kekhawatiran aja untuk mencegah. Jadi untuk mencegah penularannya, jadi ada yang nggak perlu dimandiin. Sedangkan jihad di jalan Allah karena ia memerangi dan membela agama Allah, dia tidak perlu dimandikan sebab baju dan segala yang ia bawa perang bisa jadi saksi di akhirat nanti. Gimana, Kak? Oh iya, oke. Terima kasih ya jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Elvina Estalita. Bagaimana dengan gelar untuk para pahlawan? Apakah mereka yang disebut sebagai pahlawan nasional otomatis meninggal sebagai mati syahid? Untuk membahas ini, perlu memahami dulu pengertian pahlawan. Kata pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan pengorbanannya adalah kebenaran.
kemudian modern sekarang ini sebutan menjadi lebih luas, tidak ada batasan yang jelas. Misalnya para tenaga kerja Indonesia, para pahlawan devisa. Guru yang mengajar diberi gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Bahkan seorang pria atau jelang demi menghidupkan disebut sebagai pahlawan keluarga. Semua sebutan pahlawan tersebut merujuk pada pengertian telah berjasa. Dalam pengertian tersebut tidak mencantumkan komitmen terhadap agama. Jika ditinjau dari terminologi Islam, seorang muslim yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk menegakkan agama Allah, maka mereka disebut dengan syahid. Oleh karena itu, status para pahlawan yang telah berjuang dan meninggal di medan pertempuran demi membela kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini baru layak disebut mati syahid bila mereka itu meninggal dalam keadaan beriman, ikhlas, dan berjuang menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Teh jawabannya? Teh Alhamdulillah. Elvina. Iya Teh, terima kasih ya, jelas. Jadi kalau misalkan dia nggak beriman itu ya nggak syahid ya, walaupun dia pahlawan gitu buat bangsa. Jadi ya dianya ikhlas juga nggak berjuang gitu buat menegakkan kebenaran karena Allah. Kayaknya mah ikhlas deh, kan pahlawan. Iya. Syahid. Baik Teh, terima kasih atas jawabannya, sangat lengkap. Iya, sama-sama. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Teh Lana Fida. Kedengeran nggak Teh suaranya? Kedengeran Teh. Oke. Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya menegaskan bahwa akan ada pahala yang berlimpah bagi mereka wanita yang hamil kemudian melahirkan, namun meninggal dunia sebagaimana keutamaan doa seorang ibu. Mereka akan disejajarkan dengan para pejuang yang meninggal syahid di medan perang. Berikut uraian hadisnya. Hadis dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qatilu fi sabilillahi syahidun wal mat'unu syahidun wal mabtunu syahidun wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahidun, yang artinya orang yang terbunuh di jalan Allah fisabilillah adalah syahid. Orang yang mati karena wabah adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit perut adalah syahid. Dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuhaib Al-Arnaun dan Adil Mursyid menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Muslim. Mungkin segitu aja Teh. Apakah dapat dipahami? Oke Teh, makasih bisa. Terus sih boleh nanya soal ini nggak? Jadi tadi kan ini kan pernah ngebahas apa tuh ibu apa sih yang melahirkan itu syahid ya. Saya mau minta pendapatnya gimana kalau misalkan perempuan ini melahirkan, nah terus dia meninggal, tapi si perempuan ini tuh melahirkannya karena apa ya, sebabnya tuh karena misalkan perzinahan, misalkan kayak gitu. Nah itu gimana konsekuensinya Teh? Jadi gimana ya? Tapi kan melahirkan itu kan syahid, ya meninggal karena persalinan lah gitu. Tapi si perempuan ini ternyata hasil dari hubungan gelap tuh misalkan. Walaupun saya juga
belum pernah ngedenger sih orang yang kayak gitu tuh meninggal. Tapi misalkan nih, nah itu dicapnya kayak gimana tuh Teh? Paham nggak Teh? Karena kan di situ dijelasinnya cuma kayak perempuan yang meninggal ketika melahirkan syahid. Nah, bagaimana ketika perempuan itu ternyata memiliki apa tuh karena hubungan gelap gitu loh. Gimana tuh Teh pendapatnya? Apa Rasulullah mengkaji lagi nggak sih perempuannya tuh kayak gimana? Terima kasih. Iya, siap Teh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Elvina. Kedengeran nggak Teh? Kedengeran Teh, ayo monggo. Mungkin perbuatannya memang haram dan berdosa besar. Akan tetapi, sepemahaman saya, dia melahirkan dan menjaga anak tersebut saja sudah baik dan tidak digugurkannya. Karena janin dan anak kan anugerah dari Allah. Nah, apabila wanita tersebut meninggal saat melahirkan, menurut saya tetap dikatakan syahid. Dan yang diharamkan itu perbuatannya yang sebelumnya. Gimana Teh? Ya saya paham. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan? Iya, dan juga kecuali kalau Misalkan ada ya gitu kayak apa sih pembahasan soal ini yang mencangkut pauti misalkan di hadis gitu loh. Nggak ada gitu apa gimana Teh? Soalnya juga saya bingung. mau nambahin sedikit ya. Terus juga kecuali kalau misalkan ketika dia tahu kalau dia hamil dari hubungan gelap atau zina dan janinnya itu digugurkan, nah baru itu berdosa. Kalau misalkan masalah hadisnya kami belum mengetahui sih. Bentar ya. Baik Teh, baik. Baik, karena waktunya udah habis ya, udah melampaui batas. Untuk jawaban Teh Elina nanti bisa dilanjutkan di WA grup ya. Gak apa-apa ya? Iya Teh nggak apa-apa. Mohon maaf ini sebelumnya Teh. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Nah, itu tadi penjelasan dari kami tentang macam-macam syahid, hadis-hadis tentang macam-macam syahid. Nah, selanjutnya saya akan membacakan mengenai kesimpulan dari materi hari ini. Dari kesimpulannya, hadis di atas memasukkan mat'un atau orang-orang yang meninggal karena wabah ta'un ke dalam kelompok syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Maka berdasarkan tersebut, orang muslim yang meninggal akibat COVID-19 juga tergolong ke dalam syuhada apabila dikiaskan dengan mat'un atau orang yang mati karena ta'un tadi. Namun, menurut Imam An-Nawawi, syahidnya orang yang meninggal karena wabah termasuk ke dalam kelompok syahid di akhirat, berbeda dengan muslim yang gugur di medan perang yang syahidnya di dunia dan akhirat. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi tadi ya. Nah, dari penjelasan hadis di atas, maka jika kita menginginkan mati syahid, kemudian berdoa untuk mati syahid, akan tetapi kita berleha-leha atau bersantai-santai dan berhenti pada sekedar mengilmuinya saja atau bahkan malah antipati pada dakwah atau menyeru pada kecintaan mati syahid, maka susah dipungkiri niat dan faham kita bertentangan head to head dengan ajaran di atas. Nah, sabda Nabi tentang orang-orang yang mati yang termasuk syuhada itu tadi sebenarnya tidak ada batasnya. Masih banyak teks-teks hadis lain yang mengindikasikan orang-orang yang dianggap mati syahid. Dan diantaranya telah diterangkan di atas tadi. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi penjelasannya.
Dan kesimpulannya, semoga materi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.